Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, gak kerasa ya sudah akhir Sabtu aja nih dan menjelang akhir tahun aja ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Memang tidak seperti biasanya ya teman-teman, tapi hari ini aku mau sedikit sharing tentang kegiatan aku di luar rumah nih teman-teman, pas liburan singkat menjelang akhir tahun. Tapi sebelumnya lanjut gini, aku mau tanya nih terlebih dahulu kepada teman-teman, sebenarnya teman-teman itu lebih suka gak sih kalau aku itu menge-share kegiatan aku di luar rumah seperti ini? Atau mungkin teman-teman lebih suka kalau aku menge-share kegiatan aku di rumah saja dan khususnya di dapur? Boleh dong komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Nah teman-teman, tapi video ini maaf ya isinya full liburan semua ya teman-teman. Ya meskipun cukup lama liburan ya, kurang lebih ya kita berangkat Sabtu sore itu dan pulang kembali ke rumah kira-kira Senin sore dan sampai Selasa pagi sekitar jam 3 pagi gitu. Masya Allah ya teman-teman. Nah jauh banget ya soalnya ya, meskipun demikian setelah liburan ini pasti akan lanjut lagi ke rutinitas di dapur ya seperti biasanya. Jadi sebenarnya itu liburan ini liburan kantor Pak suami ya teman-teman. Cuman aku dan bocil itu diajak paksu buat ikutan liburan sekalian. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ya sudah deh, kita ikut meramaikan dan ikut berpartisipasi, dan bukannya cuma aku aja nih teman-teman dan Arsaka yang ikut di sini. Tapi ada juga banyak kok yang membawa keluarganya juga kok masing-masing seperti itu. Nah dan ini tuh rombongannya hanya satu bis ya teman-teman, dan ada satu mobil kendaraan pribadi gitu. Terus ini juga berangkatnya Sabtu malam dan baru sampai ke pantai itu Minggu siang ya teman-teman, sekitar jam 8 pagi gitu. Nah sebelumnya kita itu berangkat dari rumah memakai mobil Grab gitu teman-teman, lalu lanjut naik bus yang ke arah Bandung, Sumedang gitu, lanjut sampai kira-kira jam 8 malam gitulah. Nah karena pemberangkatan ke pantai itu jam 11 malam, otomatis kita itu harus menunggu kira-kira sampai jam 3 lamanya ya kan. Nah dan pada saat itu kita itu nunggu di musola terdekat dulu gitu teman-teman selama 3 jam itu. Ya pokoknya perjuangan juga ya teman-teman, kita mau berangkat ke sana itu nggak seperti kelihatannya aja gitu ya, enak gitu ya teman-teman. Kita sholat dulu di sana di musola dan istirahat juga di sana, alhamdulillah. Lalu lanjut kita berangkat ke tempat kumpulnya nih. Kebetulan di perusahaan suami aku teman-teman, kumpulnya itu di perusahaan di sana, berangkatnya naik bus. Lalu lanjut alhamdulillah Masya Allah, dan di perjalanan seperti ini kita menuju ke pantai dan harus menginap untuk beberapa hari dan 1 hari 2 malam lah. Jadi otomatis kita harus membawa banyak barang gitu teman-teman, apalagi kalau punya toddler ya teman-teman. Masya Allah itu banyak banget ya bawaannya. Segini baru anak satu, apalagi 2 dan 3 gitu ya teman-teman, pasti bakalan repot banget ya. Nah dan pas kesampainya di sana kita itu langsung ke tujuan yang pertama, yaitu Akuarium Indonesia yang tempatnya ada di pinggiran pantai ya teman-teman. Nah sebenarnya kita itu ingin ke pantai duluan, tapi karena kita itu sampai di sananya itu terlalu siang ya, jadi kita itu ubah tujuan. Yang tadinya pantai itu tujuan yang pertama, tapi kita ubah jadi tujuan yang kedua, dan kita itu ke akuarium terlebih dahulu jadinya seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak juga happy gitu ya teman-teman, karena kan tujuan pertama itu karena pantai itu sesampainya itu siang, kitanya itu pengennya lihat sunrise gitu pagi-pagi. Ya sudah, jadinya kita cancel dulu, jadi kita ke akuarium aja terlebih dahulu seperti itu. Nah ini tuh Arsyaka sedang main di akuarium ini teman-teman. Di sini tuh udah komplit sih ya menurut aku, seperti SeaWorld juga ya, beda-beda tipis lah, tapi tidak apa-apalah, anak-anak juga udah have fun banget di sini juga ya. Banyak akuarium dan banyak banget ikannya, dan anak juga di sini bisa mempelajari kok, banyak ikan juga di sini. Ada ikan-ikan yang ikan pari, ikan hiu, ikan ya banyak juga, dan ikan-ikan lainnya ya pokoknya. Ya di sini juga lumayan cukup capek ya teman-teman, karena kan namanya punya toddler itu pasti lari ke sana kemari, dan persiapan banget. Aku pun memakai sepatu aja, karena menurut aku pakai sepatu itu ya menurut lebih simpel gitu aja, jadi nggak terlalu capek pegel ke kaki gitu ya. Jadi aku
memakai sepatu aja supaya enak buat lari-lari kemana kesana kesini gitu ya, mengikuti bocil seperti itu teman-teman. Nah, karena aku tuh di sini sama Pak suami ya, jadi gantian. Kadang aku duduk gitu ya, duduk terlebih dahulu, terus nanti suami paling yang ngejar-ngejar dan nanti gantian lagi. Soalnya bocilnya pasti nggak bakalan bisa diem gitu kan, karena dia emang pengen banget juga kan. Arsyaka alhamdulillah kebetulan suka banget melihat ikan-ikan seperti ini gitu, dan akhirnya kesampaian juga gitu kan. Mungkin nggak kesampaian ke Jakarta ke SeaWorld belum ya, karena di sini dulu aja. Jadi alhamdulillah. Dan ini juga alhamdulillah masya Allahnya, mungkin ini kado buat Pak suami sama Arsyaka juga ya, kebetulan kemarin dia ulang tahun juga, ulang tahunnya ke 3 tahun. Jadi ini sekalian deh liburan plus merayakan ulang tahunnya Arsyaka. Alhamdulillah liburan gratis gitu ya teman-teman ya, alhamdulillah ya teman-teman. Tapi meskipun seperti itu, pastikan kita juga harus mempunyai pegangan ya, bukan uang kecil juga, pasti harus tetap mempunyai pegangan seperti itu. Ya ini gantian ya, kita gendong-gendongnya sama Pak suami, karena bocil yang nggak bisa diam dulu, jadi digendong aja dulu ya teman-teman, karena warawiri terus gitu jalan-jalannya. Nah di sini juga ada penyu nih teman-teman, ada penyu, ada banyak banget, ada kura-kura, ada hiu, ada pokoknya banyak banget, ada hiu toda, ada paus juga, di paus kecil gitu teman-teman. Nah ini tuh bocilnya warawiri kesini terus kan dia happy. Di sini tuh ada ikan hiu kecil gitu teman-teman, ada bintang laut, lalu ada apa lagi, banyak banget tuh kan penyu-penyu gitu. Ini penyu apa namanya nggak tahu lah, lupa aku ya. Nah di sini sesampainya kita tidur siang dulu nih teman-teman, karena capek kan, udah warawiri kesana kemari, terus kita istirahat dulu di hotel. Nah ini tuh hotel yang standar room gitu teman-teman, jadi ada tempat tidurnya 2 gitu, twins seperti itu. Dan viewnya ini sebenarnya kurang enak banget ya viewnya, karena di parkiran gitu, nggak view laut gitu teman-teman. Nah di sini juga udah termasuknya lengkap ya teman-teman, hotelnya di sini udah termasuk lengkap, ada kolam renang, ada dapat makan sarapan gitu teman-teman, ada makan siangnya juga gitu, seperti itu ya. Pokoknya lengkap lah, alhamdulillah masya Allah ya teman-teman. Nah alhamdulillah nih Arsakanya juga berenang, belajar berenang, dan kebetulan nih Arsaka juga belum pernah berenang di kolam renang, jadi ini tuh first ya buat dia berenang di kolam renang. Dan kebetulan berenangnya di hotel juga, dan ini kebetulan nih aku nggak berenang ya, karena aku itu pengennya berenangnya nanti pagi kalau nggak sore gitu. Ini karena udah siang aja, jadi aku nggak ikut-ikut berenang, jadi gantian dulu lah, biar Arsaka sama papahnya aja dulu yang berenang menikmati berdua, nanti aku gitu yang berenang gantian seperti itu. Nah di sini pun ada banyak banget ya kamarnya, dan aja banyak banget ya hotelnya di sini tuh sebenarnya. Dan di sini tuh dapat makan siang, sarapan seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah tadi kan acaranya kita sudah istirahat dulu ya. Nah ini sore harinya jam sekitaran jam 3 ataupun jam 4 nih, kita lanjut acara nih teman-teman, karena ini acara gatheringnya Pak suami. Jadi ini tuh udah disusun ya, susunan acaranya sudah ada lah gitu. Kira yang tadinya mungkin ini ada acara gamesnya gitu, karena tapi terlalu sore gitu ya, jadi kita nggak ngadain games, cuman paling bagi-bagi kayak hadiahnya aja gitu, sama souvenirnya gitu, seperti itu aja. Jadi karena keburu sore ya, dan ya di sini pun menikmati banget ya bocilnya, jadi aku nggak ikut ke sana, jadi aku ikut ke sini aja nih, nemenin bocil yang main-main pasir dan have fun banget ya intinya. Dan di sini juga kita membuka acaranya dulu ya, karena kita mau membuka acaranya diawali dengan bismillah tentunya, dan berdoalah semuanya anak-anaknya. Nah di sini juga banyak banget ya, pokoknya udah beda banget ya seperti dulu teman-teman di Pangandaran ini. Nah ini viewnya udah kayak view Bali gitu ya nggak sih teman-teman, tuh viewnya Bali, pokoknya indah banget deh masya Allah ya teman-teman. Karena setahu aku ya, aku terakhir kesini itu udah lama banget, sekitaran 2000 berapa ya, 2014an gitulah teman-teman, jadi udah lama banget ya. Aku terakhir ke sana 2014, dan alhamdulillah kesini lagi 2023 ini, dan membawa bocil sekarang alhamdulillah.
Nah, teman-teman sekalian nih, aku mau bahas, kan kemarin ada yang tanya di Instagram berapa sih harga red card itu. Nah, di sini aku bahas aja sekalian ya teman-teman, maaf sambil-sambil liburan ya teman-teman. Nah, karena tergantung ya, tergantung kita sebagai pemilik akun itu, tapi kalau mau boleh saran, aku mendingan jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah juga ya teman-teman, seperti itu. Tapi memang masalah red card itu memang membingungkan juga ya teman-teman, karena memang sama sekali tidak ada patokannya. Jadi kalau teman-teman bingung, boleh banget teman-teman tanya ke yang berpengalaman, yang menurut kalian itu influencer yang mau sedikit banyaknya membagi pengalaman seperti itu. Dan kalau memang kita telaten ataupun kita itu konten kita itu bagus, pasti kok akan ada banyak yang menawarkan kerjasama yang datang ke kita. Ya meskipun aku pun pribadi ya belum banyak dapat barang yang di review seperti itu, dan itu pun wajib banget ya untuk kita syukuri ya teman-teman, ya mulai dari hal yang sederhana gitu ya, dan berpenghasilan dari sana itu cukup ya teman-teman, ya cukup untuk bagi keluarga tentunya seperti itu dan sebagainya. Jadi kita itu semacam gaji pokok yang digantungkan setiap bulannya seperti itu, karena kita itu ngonten di IG ataupun di platform lain ya teman-teman. Penghasilan yang dapat mungkin hanya dalam bekerja sama brand-brand aja, tapi kalau kita ngontennya itu di YouTube, itu beda cerita juga ya teman-teman. Di YouTube itu ada yang namanya partner YouTube, dan ketika kita menjadi partner itu kita bisa gajian setiap bulannya asalkan kita memenuhi beberapa syarat, yaitu monetisasi, dan kalaupun sudah diasalkan kita mendapatkan penghasilan di situ sesuai seberapa banyak video yang kita buat ataupun yang view seperti itu. Selanjutnya adalah join Shopee affiliate ataupun membuat Shopee video gitu teman-teman dan sebagainya. Dan yang intinya tugas kita itu sebagai marketing influencer ya teman-teman. Jadi kita itu membantu e-commerce tersebut untuk meningkatkan penjualan mereka. Jadi kalau ada orang yang beli dari link yang kita sebarkan itu, kita akan mendapatkan komisi dari e-commerce seperti itu. Dan kalau itu dapat kita tekuni penghasilan yang lama gitu, yang ya cukup banyak ya juga ya teman-teman, untuk memaksimalkan kinerja kita sebagai afiliator, itu juga hanya untuk menge-share aja teman-teman seperti itu. Jadi kita harus membuat konten ataupun konten yang berkualitas juga seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, segitu dulu ya pembahasan dari aku ya teman-teman, semoga sharing itu bermanfaat juga ya teman-teman. Nah dan teman-teman, ini tuh aku mau prepare untuk pulang ya teman-teman, pulang ke rumah seperti itu. Nah teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan khususnya bagi aku pribadi, dan semoga sharing-sharing receh ini dapat bermanfaat khususnya buat aku dan spesialnya buat teman-teman semua. Dan aku ucapkan terima kasih, akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye teman-teman.